Yeay, sore ceria. Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini spesial edisi bersama dengan RRI Sungai Liat. Nah teman Pro 2, di edisi hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa banget ya teman Pro 2. Nah di Belajar Sumba kali ini kita tidak hanya dengan Gilang sendiri ya, tapi Gilang di sini dengan ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, dan tentunya for information guys ya, Belajar Sumba kali ini tidak hanya disiarkan di RRI Pro 2 Sungai Liat aja, tapi kita juga disiarkan secara langsung itu di RRI Pro 2 Bengkulu, ada di 105,5 FM. Selain Bengkulu kita juga disiarkan di Lampung juga, itu di 92,5 FM. Lalu ada Pro 2 Jambi 90,9 FM. Dan juga ada di Pro 2 Palembang 91,6 FM. Nah, tidak hanya di Belajar Sumba, tapi juga kita disiarkan di YouTube channel kita juga ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kalian pasti penasaran kan kali ini Gilang bersama dengan siapa? Kali ini kita bersama dengan orang-orang yang luar biasa banget ya. Mahasiswa, masih muda tapi udah melanglang buana ya. Nah kali ini kita bersama dengan Anggun. Halo semuanya, saya Anggun Gina Yuniar, mahasiswa Polman Babel, penerima beasiswa ISMA di Instituto Superior dengan Haria do Porto, tepatnya di Portugal. Nah, Anggun keren banget ya Anggun ya. Ya, Anggun ini bau-bau Portugalnya masih terasa nih ya. Nah, selain ada Anggun yang baru pulang dari Portugal, kita juga kedatangan dari Ragil. Halo semuanya, saya Ragil, mahasiswa dari Polman Babel, penerima beasiswa ISMA di Nelson Marlborough Institute of Technology, New Zealand. Nah, jadi Ragil, Anggun, kita kali ini akan ngebahas tentang kalian ini penerima beasiswa kan ya? Iya, betul. Beasiswa apa namanya? Beasiswa ISMA. ISMA ya. Iya. Tahun 2024. Tahun 2024. Jadi guys, for information ya teman-teman, ISMA ini adalah student exchange ya, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, dan Anggun dari Portugal, dan juga ada Ragil dari New Zealand. Nah, mereka ini adalah mahasiswa asalnya dari Bangka Belitung, lebih tepatnya di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Benar? Betul. Ya. Nah, boleh dong kalian sharing-sharing nih sama kita gitu ya. Kalian kan dari luar negeri nih, ya. Ini saya mencium aroma luar negeri ya sekarang ya. Nah, boleh dong Anggun dan juga Ragil kalian sharing sama kita, apa sih aktivitas kalian sama di luar gitu? Ya, jadi kalau saya, ini kan mumpung kesempatan yang mungkin jarang orang ini. Jadi selain kami dituntut untuk belajar di sana, jadi kami juga biasanya itu eksplor budaya di sana biasanya. Oh, jadi selain belajar gitu ya, selain belajar, terus juga selain mengenal pembelajaran di sana, ya. Tapi kamu juga mengenal budaya juga. Iya, budaya Portugis gitu. Holiday nggak? Holiday dong. Holiday juga. Holiday. Tuh, jadi keren banget ya. Jadi kalian sekalian belajar juga holiday juga ya, healing gitu ya. Nah, untuk di pembelajaran di sana itu gimana sih, Gun? Kalau asli saya di kampus kan kebetulan jurusan saya software engineering, jadi relate dengan perangkat lunak. Nah, kalau akademik di sana saya ngambilnya departemen elektronika. Jadi awal-awal masuk kampus di sana emang awalnya tuh kayak challenge untuk kami yang bener-bener beda jurusan, tapi lambat laun itu kami mulai bisa terbiasa dengan itu akademiknya. Oh, berarti di Polman sendiri apa jurusannya? Aku kalau di Polmannya teknologi rekayasa perangkat lunak, software. Itu di software. Iya, tapi kalau di sana? Di sana lebih ke departemen electrical engineering. Oh, berarti bisa beda kayak gitu ya? Iya, boleh beda. Ya? Itu menarik banget ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian kalau misalnya merasa kayak ada nggak sih di luar negeri kayak gitu, bisa nggak sih beda jurusan ya? Ini contohnya ada Anggun, dia bisa ya Anggun ya. Nah, selain dari Anggun, aku juga mau tanya nih sama Ragil ya, Gil ya. Iya. Ragil diam, ngeri kesemutan, Gun. Ya. Ini kita tanya ya.
Ragil, boleh dong ceritain aktivitas kamu gitu selama di New Zealand tadi. Aktivitas di sana ya terutama pasti belajar ya. Iya. Mungkin lain-lainnya itu ya kayak explore alam aja di sana, karena New Zealand itu setahu saya tuh salah satu negara paling indah di dunia. Jadi kami Benar. jadi kami tuh selain belajar ya explore alam-alamnya aja di sana. Gunungnya apalagi, gunungnya Iya. bagus banget. Dan ya. kebetulan tuh tempat saya tinggal di New Zealand itu deket banget sama bukit. Sama bukitnya, Iya. itu keren banget loh, Gil ya. Biasanya kan kalau aku ngelihatnya di film yang Gunia, ini datang langsung. Gunungnya sama nggak? Sama kayak Bukit Maras di Bangka Belitung. Kebetulan belum pernah ke Bukit Maras. Oh, belum pernah ke Bukit Maras. Nanti Belum. kita main-main ke Bukit Maras ya. Berarti ini menarik banget ya teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman kita ini, Anggun dan juga Ragil, selain belajar gitu ya, selain menikmati pembelajaran di sana, alur belajarnya gitu, tapi juga healing gitu, jalan-jalan ya. Nah, untuk di sana berapa bulan kalau Anggun? Kalau aku 5 bulan, Kak. 5 bulan. Iya. Ragil? Kalau aku 4 bulan. Ada 4 bulan, ada 5 bulan. Pasti banyak banget. Untuk pembelajaran sendiri nih, pastinya kan mungkin sedikit berbeda kali ya Iya. antara kita di Indonesia dengan kita di luar negeri. Bisa dijelasin dong bedanya itu di bagian yang mana gitu? Iya. Apakah tentang dosen-dosennya, soal dosen gitu, kayak punten gitu, Iya. kan? Kayak punten gitu. Kayak gimana tuh? Boleh dari Ragil sendiri mungkin? Kalau di sana tuh sistem pembelajarannya ya kayak dosen sama mahasiswa tuh kayak nggak ada batas gitu loh. Oh, nggak ada, malah nggak ada sekat ya? Nggak ada. Betul. Nggak ada stiker kayak gini? Nggak ada Nggak ada stiker kayak gitu. Nggak ada. Punten gitu Nggak ya? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus? Terus mereka juga kalaupun ditanya tuh ya mereka jawab sebisanya. Kalau nggak tahu mungkin mereka cari lagi atau ngedatengin dosen yang lebih tahu. Oh, yang lebih ahli, lebih Iya. bidangnya di situ Betul, ya. betul. Berarti itu menarik banget ya. Iya. Gil ya, jadi kayak kita juga sebagai mahasiswa mungkin lebih enjoy gitu ya. Karena soalnya punten tidak ada punten Tidak ada gitu ya. punten. Tidak ada punten. Untuk Anggun sendiri gimana? Itu kan di New Zealand nih. Iya. Kalau di Anggun gimana? Kurang lebih sama sih, Kak. Kayak dosen, jarak antara dosen sama mahasiswanya tuh nggak ada. Jadi terus pandangan mereka orang-orang luar tuh lebih open minded tentang kalau ngobrolin hal-hal tentang teknologi kayak gitu. Terus mereka juga kalau dalam hal akademik mereka tuh kayak make sure meyakinkan kalau kami tuh mengerti dengan materi yang mereka jelasin. Jadi kayak diyakinin ngerti nggak kayak gitu. Kayak mereka lebih meyakinkan Iya. ngerti nggak gitu, atau kalau misalnya nggak ngerti bisa nih ditanya lagi. Iya, betul. Gitu ya. Untuk budaya belajarnya sendiri gimana? Mereka apakah sama kayak kita gitu atau gimana budaya belajar mereka? Kalau budaya belajarnya mereka kebetulan di program beasiswa ini kami juga ada yang namanya industrial visit dan kebetulan kami dari anak-anak vokasi, jadi kami lebih ditekankan ke industrial yang benar-benar ke kunjungan ke industrinya kayak belajar sambil praktek gitu. Oh, jadi ada kunjungan industri Iya, juga. betul. Kunjungan industrinya kemana? Kalau untuk Anggun kemana tuh, Bun? Kalau kemarin kan di kampus saya itu kan menerima 2 jurusan, jurusan yang elektro sama teknik sipil. Nah, jadi ada dua industrial visit juga nih, Kak. Jadi yang pertama itu ke Gistolika, dia tuh kayak Gistolika industri. iya, Gistolika kayak pabrik penghasil ban kayak gitu. Kayak karet ya? Iya, karet, kayak Karet, mesin kayak gitu. Fiber gitu. Iya. Terus yang keduanya tuh kami ke ini kayak sistem perairan di sana. Kalau kita kan di Bangka kayak PAM Bangka. Nah, kami ke sananya. Kalian ke PAM PAM-nya Portugal ya. Portugal ya. Nah, kalau untuk Ragil sendiri ada kunjungan industri juga? Tentu ada. Ada ya? Bahkan kami tuh tiap minggu tuh pasti ada selalu kami keluar untuk jalan di tempatnya langsung. Oh, langsung ke lokasi. tempatnya, iya. Iya. Kayak ada di farm salmon, farm apa lagi ya? Ikan trout, rainbow trout. Oh, rambut raung. Iya. Kami juga ada Enak berkunjung. itu. Enak. Enak banget. Aku kalau suka banget. Terus kami ada berkunjung ke Spat NZ.
Spot NZ itu apa? Spot NZ itu tempat penangkaran kerang hijau dari kecil, dari telur. Kerang hijau. Sampai saus padang enak, Bun. Iya kan? Saus padang enak gitu. Terus. terus ke tempat New Zealand King Salmon. Oh, itu salmon. Enak. Terus apa lagi? Apa lagi ya? 4 bulan kan? 4 bulan. Kami juga kami ada diajak keliling naik kapal. Naik kapal. Crash kayak kapal pesiar gitu. Iya. Lebih kecil. Oh, lebih kecil. Untuk keliling aja di Golden Bay. Golden Bay itu pemandangannya bagus banget. Bagus banget. Harus cobain, Bang. Benar itu bagus banget sih pemandangannya, Gun. Nanti Gun ya kita ke New Zealand, kita naik kapal di situ sambil lihat peternakan salmon. Ada kan? Salmon nggak ada, adanya peternakan kerang hijau. Oh, peternakan kerang hijau. So tahu ya. So tahu banget ya. Oh, peternakan kerang hijau tuh. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 ya, kalian yang di Bengkulu, di Lampung, di Sungai Liat, di Jambi ataupun di Palembang ya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir nih pertukaran mahasiswa gitu ya, bukan belajar monoton aja, tapi ada juga kunjungannya, ada juga healingnya juga gitu kan. Kalau kalian ke New Zealand bisa tuh susur sungai ya. Laut. Oh, laut. Lebih ke laut. Ya, ada di laut tadi. Kalau Anggun tadi di Portugal, Kemarin ke industri ban gitu. Nah. Nah, bisa nggak sih kalian sharing sama kita? Ini kan kalian ini berpulang nih gitu. Kita back lagi ke belakang. Kalian untuk ikut program tadi, program pertukaran mahasiswa ini, IISMA ini kayak gimana sih? Apa yang kalian persiapkan gitu, dan juga dari segi pihak kampus sendiri nih, ada dukungan nggak sih? Gitu. Iya. Jadi kami kemarin melalui proses seleksi itu kayak ada beberapa tahapan. Yang di awalnya itu ada proses administrasi dulu, kemudian di situ udah ada seleksi lolos atau enggak lolosnya. Kalau lolos, lanjut ke tahap wawancara. Selanjutnya. Ya, oh, berarti menarik ya. Berarti dari dia sistemnya langsung gugur tuh. Iya, benar. Terus setelah itu administrasi lulus nih. Lulus. Wawancara bahas apa? Wawancara bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. So you talking In English. In English. Yes. Oh my god. Exactly. It's good. Very nice. And then what the step next? Jadi pas wawancara itu udah final stepnya. Oh, final Step. Tapi di proses administrasi itu banyak ininya. Seleksinya kayak kita harus mempersiapkan tes bahasa Inggrisnya. Oh, ini tadi Yang tes TOEIC. TOEIC ya. Betul. TOEIC. Omnya Itu TOEIC. itu TOEIC ya. Kayaknya kita nyambung deh. Iya. Kalau ini sendiri Ragil? Ya sama sih, Bang, kan satu program ISMA. Jadi ya sama aja ya, dan juga tahapannya. satu kampus juga yang nanyanya agak ini deh perasaan. Nah, kalau dari Ragil sendiri nih, apa sih dukungan dari kampus gitu ya untuk mempermudah kalian untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Karena kan kalian saingannya se-Indonesia kan ya? Iya, betul. Itu gimana Gil? dari kampus sendiri sih, kampus tuh membantu dalam pembuatan esai untuk pas administrasi. Juga ada tambahan kelas tambahan bahasa Inggris. Bahasa asing ya? Iya, bahasa asing. Only English. Ya, only English itu selama kurang lebih 2 mingguan. Oh. Dan itu intensif selama 1 minggu. Iya. Tapi kalian terasa impact-nya ke kalian? Terasa. Dukungan dari kampusnya sangat full. Sangat best of the best ya. Oke, baik, keren banget ya. Jadi kalian jadi ini, dan juga tidak hanya kalian yang bersemangat gitu ya, tapi dari kampusnya juga ada mendukung seperti itu ya. Nah, untuk di sana nih, kalian kan di sana itu lama ya, ada 4 bulan, ada 5 bulan gitu ya. Nah, apa sih yang tadi kan apa udah nih kalian lakuin gitu. Ini kan kalian jauh gitu. Bagaimana support orang tua kalian gitu? Iya. Gimana tuh? Boleh dijelaskan? Mungkin dari awal mau ikut
ikut ISMA dulu ya kita bahas. Nah itu tuh orang tua sangat mendukung. Apalagi pas dengar kalau ternyata keterima, jadi mereka full lebih jor-joran lagi supportnya. Oh, lebih keterima, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Anakku, gitu ya. Alhamdulillah. Ya cuma mungkin masalah melepasnya, apalagi saya kan perempuan. Iya, benar. Ya jauh dari orang tua. Tapi kita ngobatinnya dengan cara komunikasi yang intensif gitu. Tiap hari video callan. Oh, video call Iya. gitu. Itu video call sama pacar katanya sleep call ya. Nah, kalau untuk dari orang tua Ragil sendiri gimana? Gil? Kalau saya sih awal ikut ISMA itu malahan nggak bilang sama orang tua. Oh, Pas daftar itu nggak bilang. Pas daftar nggak bilang? Pas daftar nggak bilang, pas wawancara nggak bilang, pas baru setelah keterima baru saya bilang. Itu kenapa? Itu menarik sih. Apa ya, kayak Kamu kalau nggak lolos tuh kayak takut bikin kecewa sedih aja. Oh, berarti kamu tipe-tipe orangnya yang kamu tidak perlu tahu prosesku Ya. gitu ya. Ya. Kamu cukup nikmatin aja keberhasilanku gitu Ya. ya. Oke, aku sama kayak kamu by the way. Aku juga sama sih, kayak kalau aku sendiri ya, kalau misalnya ada tahu kayak gitu kayak nambah pressure gitu. Iya betul. Iya, betul. Tapi ini bagus loh. Jadi kalau misalnya orang tua tadi mensupport gitu, palingan pas akhir-akhir ya ngechat minta oleh-oleh palingan ya. Betul. Itu betul. Nah, tadi kan kalian udah ngebahas berbagai macam nih ya soal kalian di sana gitu. Nah, bisa nggak sih kalian kasih tahu ke kita gitu ya secara terang benderang gelap kali ya, secara sejujurnya gitu ya, apa sih fasilitas yang kalian dapatkan di sana perbedaannya dengan yang kalian dapatkan di Indonesia ini? Siapa tahu kan bisa improvisasi kita di Indo ini biar makin lebih baik lagi gitu. Apa Gil? Kalau di sana ya mungkin kalau yang bisa diterapin di Indo sih lebih banyak kunjungan industrinya sih Bang. Iya betul. Oh, Dan kunjungan itu industri. itu tuh sangat berpengaruh untuk lebih paham ke materinya. Benar. Apalagi kan kita biasanya kalau di kampus kan sketchbook aja gitu ya. Kita nggak ngeliat nih secara langsung bagaimana sih dunia kerja itu sendiri. Tapi di sana ada magang nggak by the way? Di sana ada magang tiap tahun tuh, di sana tuh ada magang. Tiap tahun Tiap ada tahun magang. ada magang. Kunjungan industrinya one day atau One day. only one day One day. per seminggu. Seminggu sekali satu hari, seminggu sekali satu hari gitu. Setiap ada mata kuliah di minggu itu tuh ada kunjungan industri kalau di New Zealand. Oh. Kalaupun ada 2 mata kuliah di minggu itu ya ada 2. Berarti tergantung mata kuliahnya Ya. ya, gitu. Itu sih bagus sih itu. Jadi kita lebih mengenal gitu ya. Kita lebih ngelihat nih, oh seperti ini bentuknya gitu. Kalau Anggun sendiri gimana Anggun? Kalau dari kampus saya ya itu tadi Kak, mereka menyediakan industrial visit di mana kami kan bisa berkunjung ke pabrik-pabrik tempat itu yang mungkin relate dengan akademik kami. Jadi kami bisa belajar tentang implementasian yang kami belajar di kelas gitu. Oh, jadi lebih ini ya, lebih banyak sama-sama, lebih banyak Iya. kunjungan industrinya. Iya, Itu betul. menarik sih buat kita semua ya. Apalagi kalau misalnya setiap seminggu bisa 2 kali, seminggu bisa 3 kali gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat banget ya. Tadi peternakan kerang hijau. Iya. Nah, benar. Salmon. Ya. Benar. Trout tuh itu enak sih saus padang ya. Nah, kalian ada nggak sih keinginan untuk berkarir ke sana gitu, kayak kamu ke Portugal gitu ya? Kebiasaan soalnya kan kalian udah punya basic nih ya, udah ngelihat secara langsung, oh keadaan negaranya kayak gitu tuh gitu. Kalian bisa nggak? Ada nggak? Bukan bisa ya? Ada nggak keinginan kayaknya, oh iya deh aku nanti udah tamat ini, aku mau lanjut ngambil beasiswa lagi ke sana lagi gitu, atau misalnya oh aku setelah kuliah ini mau berkarir di sana gitu, kayak gimana tuh? Ada nggak? Mungkin ada planning 50-50 untuk nanti lanjut studi lah ke negara luar. Nggak tahu spesifiknya mau di Eropa lagi atau di Asia bahkan. Tapi mungkin ada. Mungkin ada. Iya, mungkin ya. ada. Kalau untuk Ragil? Sama sih, ada kemungkinan untuk lanjut studi habis lulus ini ke luar juga. Gak harus ke New Zealand sih. Tapi kalau untuk balik lagi ke New Zealand ada sih. Iya ya, enak ya. Bukit apa tadi?
Bukitnya tuh Center of New Zealand. Nah, Center of New Zealand. Ada air terjun nggak? Air terjun nggak ada sih saya. Oh, masih itu Bukit Maras. Bukit Maras ada air terjun. Jadi guys, Bukit Maras itu bukit di Bangka Belitung, yaitu best banget ya. Soalnya nih Anggun dan juga Ragil, kita tidak hanya disiarkan di Sungai Liat aja ya, tapi kita juga disiarkan ada dari di Bengkulu, di Lampung, di Jambi, sama di Palembang. Belajar Sumba ya. Bisa ada buat teman-teman. Halo. Jangan tegang-tegang ya. Nah, untuk langkah ke depan, kalau tadi kan keinginan nih. Ini step kalian ke depan apa ya? Rencana apa, planningnya apa untuk ke depannya? Rencana planning ke depannya mungkin kalau yang sekarang selesaiin studi D4 dulu. Ini semester? Aku semester 8, satu semester lagi. Oh, keren. Setelah selesai, kalau ada rezeki melamar kerja, ya mungkin kerja atau enggak nanti lanjut studi. Rezeki melamar kerja atau dilamar ya. Ya. Kalau untuk Ragil sendiri gimana, Gil? Sama untuk selesain studi yang sekarang, terus karena ada program lain sih yang saya incer tuh, program ke beasiswa juga ke Taiwan. Ya. Oh, beasiswa ke Thailand. Taiwan. Oh, Taiwan. Taiwan. Oh, kalau Thailand Sawadikap ya. Dan sekarang juga lagi proses untuk belajar bahasa Mandarinnya sih. Ya itu susah loh, belajar bahasa Mandarin itu susah. Katanya itu salah satu bahasa tersulit. Thailand juga masuk Sawadikap. Tuh, itu juga tersulit ya. Ini kita banyak banget sebenarnya yang harus kita bahas ya teman Pro 2 ya, bersama dengan Ragil dan juga Anggun ya. Tapi kita terbatas oleh waktu nih. Nanti kalian main-main lagi dong ke sini ya. Boleh Aji? Boleh. Syuka. Ya. Nah, jadi teman Pro 2, jadi kalau misalnya kita lanjut lagi karena memang banyak banget yang akan kita bahas, tapi kita terbatas oleh waktu ya. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 ya. Gitu ya, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baca nazakuratul maut. Kaki lawi aku. 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2. Masih balik lagi bersama dengan aku Gilang. Kita masih di Sore Ceria Belajar Sumba ya. Guys, aku ingatin lagi buat kalian ya, apalagi kalian yang lagi ada di YouTube channel kita atau kalian yang lagi dengerin kita ya, kita tidak hanya didengarkan di Sungai Liat aja. Tapi kita juga disiarkan secara langsung itu di Bengkulu 105,1 FM. Terus juga ada di Pro 2 Lampung 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan juga ada di Pro 2 Palembang 91,6 FM ya. Gilang di sini tidak sendirian, masih bersama dengan teman-teman keren-keren kita dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ya. Masih ready guys? Masih siap ya guys ya? Siap. Oke. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kita udah ngebahas nih soal persiapan di sana gitu ya buat ikut ISMA ini, terus juga mereka di sana kegiatannya apa aja. Bahwa menarik loh guys, kalian di sana itu tidak hanya belajar, tapi juga tidak hanya belajar mata kuliah ya, tapi kalian juga belajar budaya, kultur, ya enggak? Iya. Betul. Ini lemes banget tipes. Gimana? Masih sanggup kan? Masih. Agak bersemangat. Ya. Ya. Nah, terus juga kita juga ngebahas tentang kunjungan industri. Kunjungan industri itu juga menarik banget dan kayaknya kita perlu deh untuk terapin di sini, ya nggak guys? Iya betul. Betul ya, iya betul aja baik ya. Nah, aku mau tanya lagi nih buat kalian semua ya. Tadi kan jelas perbedaannya terasa banget ya antara Indonesia dengan Portugis ya, Portugal. Dengan Portugal dan juga New Zealand tadi kan berbeda banget ya. Nah, bisa dong kalian ceritain culture shock nih ya, culture shock selama kalian di sana gitu, kayak di sini ternyata nggak ada bakwan kuah gitu, atau culture shock kalian misalnya di sini ternyata nggak ada rusip gitu. Boleh dari Ragil semangat ya Gil ya? Semangat. Curiga migren ya. Kalau di sana sih lebih kagetnya ke orang-orang tuh pada kuat jalan kaki. Iya benar.
Di sana. Di sana. Ya. Terus Tiap hari tuh selalu jalan kaki. Kalau jauh pun kadang orang jalan kaki loh. Tetap jalan kaki. Tetap sejam 2 jam tetap jalan kaki. Sejam perjalanan jalan kaki. Jalan kaki. Oh, bagus itu. Itu ya culture shocknya dari Ragil. Dari yang lain kalau buat makanan gitu. Kalau makanan sih nggak ada ya. Cocok-cocok aja sih karena dimasakin juga sama orang yang punya rumah. Oh gitu. Untungnya di New Zealand gitu. Ya, untungnya enaknya bangun langsung makan ya. Nah, kalau Anggun sendiri culture shocknya apa? Kurang lebih sama Ragil, mungkin hanya sedikit menambahkan. Kan orang-orang luar itu mereka lebih suka jalan kaki, even yang orang tua yang umur 60-60an tahun tuh mereka masih jalan kaki. Jalan kaki kakek neneknya di sana. Kakek neneknya tuh. Jadi kami selama di sana kami ada aplikasi gitu Kak, kayak menghitung step langkah kami. Oh, I know. Iya kan? Kayak itu ya. Iya, jadi satu hari tuh kami bisa belasan ribuan kaki. Apalagi kalau holiday gitu. Holidaynya kalian juga tetap jalan kaki. Ya. Oh, sehat sekali ya. Iya, benar. Ya. Nah, tapi kalau itu kalian awal-awalnya gimana? Kayak sumpah 2 jam perjalanan jalan kaki gitu. Atau kayak ya udah deh ayo gitu. Kayak gimana tuh? Ya, awal-awal sih kaget ya, males-malesan. Iya benar ya. Tapi ya kalau nggak kesana nggak bakal dapat apa-apa juga. Benar. Nah, kalau nggak mau jalan nggak bakal dapat gitu. Jadi mau nggak mau awal-awal tuh jalan, tapi lama-kelamaan kebiasaan. Oh ya, lama-lama kebiasaan gitu ya, jadi daily habit ya nggak sih? Benar ya. Nah, kalau buat Anggun sendiri kaget nggak? Kaget, kan awalnya di Indo mau jajan ke Indomaret aja naik motor. Iya benar. Terus tiba-tiba di sana dituntut untuk jalan kaki. Ya. Gitu. Tapi pasti kalian ngerasa kayak wah udah 11.000 langkah. Iya benar. Bener kan? Pasti itu keren banget sih. Jadi kita ikut sehatnya gitu ya. Nah kalau tadi kan udah sharing-sharing ya, Anggun dan juga Ragil ya udah sharing-sharing. Itu salah satu budaya mereka di sana gitu. Nah untuk kali ini nih, apa selain jalan kaki tadi ya, membedakannya antara di sini dan juga di sana kehidupannya gitu? Apakah di sana mereka aktivitas mereka sampai lebih malam dari kita gitu, atau mereka belajarnya sampai subuh gitu, atau mereka belajarnya kayak sistem kebun semalam seperti aku? Itu gimana? Boleh di sharing sama kita? Kalau di New Zealand tuh, kalau di kota aku tuh kan kota kecil ya. Kota apa namanya? Nelson. Oh, kota Nelson. Ya, kota Nelson. Itu bagus loh itu. Kotanya tuh kecil. Jadi kadang kalau lebih dari jam 7 malam tuh udah kayak kota mati. Udah sepi ya. Udah sepi. Udah kayak nggak ada kehidupan lagi di jalanan. Berarti aktivitas mereka itu pagi jam 6. Jam 8 mereka mulai aktivitas. Terus berhentinya tuh kadang di sekitar jam 6 jam 7. Oh, berarti kalau misalnya udah jam 8 malam udah sepi banget ya. Udah. Padahal enak ya di sana ya, indah ya. Indah. Tuh kalau buat Anggun sendiri gimana tuh? Ya kan di New Zealand jam tutupnya jam 7. Kalau di Porto naik 1 jam lah, jam 8. Jam 8 udah tutup. Ya, udah tutup. Jadi kalau jalan kaki lihat kanan kiri udah gelap. Sudah sepi ya. Tapi insyaallah safe di sana. Safety ya. Iya, safety. Aman. Berkendara mobil safety ya. Tapi aman ya di sana. Nggak ada begal-begal. Nggak ada. Gitu. Itu yang paling penting sih. Yeah. Ya aman. Nah, berarti aktivitas kalian kelar tidak kelar gitu, selesai tidak selesai harus udah tutup selesai. Iya. Gitu. Iya, itu aja jawabnya. Nggak ada dipanjangin lagi. Iya, itu doang. Enggak sih. Kadang kalau kami tuh kan tiap Jumat tuh kami tuh ada ngumpul gitu sama orang-orang dari gereja. Itu tuh mereka ngebahas tentang ayat-ayat di situ, kumpul aja jadinya. Gereja tuh jadi komunitas sebagai komunitas internasionalnya. Semua yang dari internasional tuh gabung di komunitas gereja itu. Kumpul di gerejanya itu buat ngebahas ayat-ayat gitu ya, keagamaan ataupun bagaimana aktivitas hari ini. Gitu. Anggun gimana Anggun? Kalau kami komunitas gereja di situ karena kebetulan saya Islam. Iya, Muslim.
Tapi dengar-dengar dari teman-teman saya yang Nasrani juga, mereka punya komunitas kayak gitu, dan dan itu sangat seru lah. Kompak. Iya, kompak. Nah, bicara soal komunitas nih, mungkin ini sedikit ini ya. Kalian di sana di kampus ada ikut ini nggak, kegiatan gitu, kayak UKM gitu, ada nggak? Kalau saya nggak, karena kami kan durasi exchange di sana juga kayak terbatas, jadi nggak ikut apa-apa. Kalau Ragil? Sama sih, gara-gara kami tuh kan per mata kuliah tuh 2 minggu. Jadi 2 minggu tuh harus selesai satu mata kuliah. Nah, jadi kalau mau ikut itu tuh agak susah, karena 1 minggu akhir tuh pasti ada exam. Oh, jadi 1 minggu awal tuh belajar. 1 minggu awal belajar gitu ya, 1 minggu akhir ujian gitu. Jadi agak susah untuk ikut kegiatan gitu. Kamu ambil berapa mata kuliah selama 4 bulan itu? Ambil 4 mata kuliah. 4 mata kuliah. Kalau sama 4 mata kuliah juga. Itu mata kuliahnya itu terserah kita yang ngambil atau udah di paket-paketin gitu. Jadi di sana jurusan aku dikasih ini 5 mata kuliah, tapi dari program ISMA-nya kami dibatasin kayak ngambil 4 mata kuliah. Jadi kami yang pilih di antara 5 itu mau ngambil yang mana. Berarti pilihannya ada 5 mata kuliah gitu ya. Tapi maksimal ngambilnya 4 karena kan dihitung per SKS. Benar, sama kayak kita ya. Itu per SKS juga. Ragil juga kayak gitu. Kalau saya sih itu pihak kampus sana udah nentuin mata kuliahnya apa. Oh, udah dipaketin sama pihak kampus berarti ya. Mata kuliah ini gitu. Enggak bisa milih lagi. Tapi kalau di sana sih masih banyak mata kuliah yang lain. Tapi kampus sana ngepaketin untuk kaminya. Nah, ini kan kalian lama banget ya di Porto gitu ya, di New Zealand. Ada nggak sih kalian dampaknya gitu setelah dari sana terus kalian ke sini gitu? Apa kalian implementasikan dari sana ke sini, atau kayak misalnya kalian mikir kayak misalnya ngambil penelitian nih gitu, oh ternyata ngambil penelitiannya tuh kayak gini loh, step by stepnya selama ini aku taunya kayak gini gitu. Ngerti gak sih? Ya, ngerti. Kayak gininya. Nah, itu ada gak sih dampaknya gitu dari kalian pulang dari sana ke sini? Kalau saya sih sebelum pergi ISMA tuh saya orangnya lebih tertutup sih, jarang keluar, jarang ngobrol sama orang. Introvert. Iya. Oh, introvert. Setelah dari sana saya mulai coba untuk keluar, gabung sama teman-teman. Oh, udah mulai membuka ya. Lebih banyak ngobrol. Ini karena ini Gun, karena keliling laut tadi. Karena keliling laut tadi makanya lebih terbuka gitu. Kali ini ke Bangka ini laut ya. Keliling laut lagi kita. Ya, kita keliling laut lagi ya. Boleh. Siapa tahu kan lebih terbuka lagi gitu. Nah, kalau buat Anggun sendiri gimana, Anggun? Kalau saya sama dengan Ragil, kayak dampaknya tuh lebih ke diri kita sendiri. Yang awalnya aku mungkin lebih sedikit tidak mandiri, jadi pas di sana itu lebih mandiri dan lebih berani gitu. Contohnya kayak jalan sendiri itu tuh bisa jalan berpergian sendiri. Bisa berpergian. Gitu. Mentalnya. Iya. Jadi mentalnya kita di sana jauh lebih terbuka. Karena bener guys ya. Karena teman Pro 2 ya dimanapun kalian berada, bahwa mental, koneksi, terus juga relasi itu nggak pernah bohong. Ya pasti akan ada dampaknya, ya nggak guys? Iya benar. Setuju? Setuju. Oke, ya karena kalian setuju, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita sebenarnya banyak banget ya yang mau kita omongin sama kalian. Mungkin ini nih, sebelum kita break lagi ya, aku mau tanya sama kalian gitu. Apa sih yang kalian, kalau tadi kan siapkan untuk beasiswanya nih? Iya. Ya, ini apa yang harus kalian siapkan untuk stay a long time? Itu kan 4 bulan, 5 bulan itu kan lama banget ya. Betul. Gitu. Untuk tinggal di sana tuh apa sih yang kalian siapkan gitu? Kan beda suhu, beda musim, beda cuaca, itu gimana tuh? Kalau hal-hal yang pertama disiapkan itu adalah restu orang tua dulu. Benar. Restu orang tua, kemudian mental kita dipersiapkan. Kemudian kan kita sempat searching sebelum berangkat kayak perbedaan waktunya berapa jam. Oh iya, kalau Portugal gimana? Kalau Portugal saya 2 minggu di sana tuh beda 6 jam, tapi meningkat jadi beda 7 jam. 7 jam ya bedanya. 7 jam bedanya. Selain itu ada lagi yang dipersiapkan, Anggun? Kayak kemudian persiapan untuk ketahanan tubuh.
karena kan Iya, di sana bener. beda musim kan. Di sana musim dingin, dari kita yang Bangka mungkin berapa puluh derajat tiba-tiba ke Minus. 1 derajat, tapi minus terasanya nggak? minus derajat. Iya, benar. Soalnya kan Gitu. kita itu sih yang harus kita persiapkan, Iya. perubahan cuacanya tadi. Iya, benar. Ya. Yang biasanya kita di Bangka kiri kanan pantai, ya 30, 34, ya sampai 34, terus tiba-tiba kita ke 1 ya, 1 Derajat. Celcius gitu ya. Iya. Nah, itu tadi dari Anggun nih ya. Kalau untuk New Zealand pada saat kamu kesana musimnya musim apa? Rambutan. Itu udah akhir musim dingin. Oh, Udah akhir musim Aku dingin. pikir rambutan orang. Kalau Musim sekarang dukung. cempedak. Nah, apa yang kamu persiapkan, Gil? Ya kurang lebih sama sih, tapi lebih ke siapin mental aja karena kehidupan di sana tuh kayak orang-orangnya tuh individu gitu loh. Oh, individu. Iya. Individual. Jarang komunikasi sama rumah-rumah sebelahnya, tetangga. Oh, gitu-gitu. Kalau di sini kan kental erat Iya, banget. di sini kita di sini kan sebagai negara teramah ya. Tapi kalau di sana tuh ya sendiri-sendiri gitu. Jadi harus siapin itunya aja sih. Berarti kamu kan kamu tinggal pada saat di New Zealand tinggal sama ada asrama? Enggak, kami dapat homestay. Homestay berarti itu dari berbagai macam negara? Enggak, kayak di sana tuh ada apa ya namanya organisasi yang nyediain rumah-rumah untuk ditinggalin. Oh gitu. Jadi kami tinggalnya sama orang sananya juga. Oh, itu kita tahan dulu ya Gil ya. Itu kita simpan lagi untuk segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Ini pasti menarik sih. Kayak misalnya ini dari kampusnya udah disiapin gitu ya. Nah, terus afternya kita datang ke sana kita tinggal di mana gitu ya. Kegiatan udah kita sharing tadi ya. Kegiatan udah kita sharing di sana gitu ya. Tapi itu kalian tahan dulu ya. Kita ada yang mau lewat berikut ini, mau lewat kereta api kali ya. Ini kita break dulu sebentar, teman Pro 2 tetap bersama kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Balik lagi bersama dengan aku Gilang di Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM. Nah, teman Pro 2 kali ini ya, for information juga guys ya, bahwa Gilang di sini tidak sendirian ya. Gilang masih ditemani oleh Anggun dan juga Ragil ya. Sapa-sapa Anggun, Ragil. Halo. Halo, itu ya, biar ternyata belum tidur gitu ya. Nah, Anggun dan juga Ragil kita tidak hanya disiarkan di RRI Sungai Liat aja, tapi ada juga di Pro 2 Bengkulu 105,1. Terus kita ada juga di Pro 2 Lampung di 92,5. Ada teman-teman dari Bengkulu Lampung pada saat program ISMI? Nggak ada. Belum ada ya. Nah, siapa tahu nanti setelah kita siarkan, anak-anak mudanya gitu ya makin bisa gitu ya. Terus juga kita selain dari Bengkulu dan juga Lampung, kita juga disiarkan di Pro 2 Jambi, ada di 90,9 FM. Dan juga di Pro 2 Palembang 91,6 FM. Palembang ada? Ada Palembang. Kampus apa? Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh, dari Polsri ada ya? Polsri ada. Kalau di New Zealand belum ada? Belum ada. Selain Bangka ada? Ada banyak. Semua provinsi ada. Dari Batam ada, dari Makassar ada. Dari Makassar. Dari Kalimantan juga ada. Nah, ini kan nanti kita siarkan juga di YouTube ya. Ini kan nanti tampil di YouTube nih guys ya. Ini tampil di YouTube kita, jadi kalian boleh banget untuk share ya. Ya. Siap? Siap. Jangan lupa subscribe ya di RRI Sungai Liat YouTube-nya. Nah, tadi Anggun dan juga Ragil kita tadi kan udah ngebahas banyak banget yang kita bahas ya. Gitu. Nah, buat kalian semuanya, buat teman-teman Pro 2, kalian harus stay banget bersama kita karena nanti Anggun dan juga Ragil akan kasih tips dan juga trik ya. Tips and trick. Tips and triknya soal gimana sih buat keterima gitu ya. Sama time management itu penting banget sih, time managementnya buat kalian ya. Itu gimana banget dari kalian belajar, terus kalian belajar untuk ngejar tes beasiswanya gitu ya. Sama di sananya juga time managementnya itu kayak gimana, itu penting banget teman Pro 2 ya. Nah, kita balik lagi nih ke Ragil ya. Tadi kan Gilang udah nanya kayak di sana tuh tinggal di mana gitu. Terus juga tadi dikasih ada homestay-nya ya, dikasih tahu ada homestay-nya gitu. Untuk homestay itu sendiri tinggal bersama warga lokal atau kayak gimana tuh? Itu tuh warga lokal sama warga lokal yang punya rumah. Jadi kami ngekos lah istilahnya.
ngekos Oh, sekitar rumah itu. Mm-mm. Ya itu udah termasuk makan juga lain-lain. Cuci baju? Cuci baju Sendiri? Ada yang dicuciin, ada yang cuci sendiri. Oh, berarti kamu tinggal di sana, ada organisasinya ya, ada organisasinya, terus dipilihin ke rumah warganya. Ya. Berarti kalau di kita itu sama kayak KKN gak sih? KKN Mungkin mirip ya, tapi kami itu disebar. Oh. Enggak satu tempat. Enggak per kelompok? Enggak, per 2 anak, per 1 anak, per 3 anak. Oh, jadi misalnya 2 anak gitu, satu rumah rumah ini, warga lokal gitu ya. Kalau Anggun di Porto gimana, Anggun? Kalau aku kan awardee-nya ada sekitar 32 orang. Jadi kami nggak bisa lebih ke nggak dapat akomodasi yang bisa nampung 32 orang gitu. Jadi kami juga? jadi kami juga dipecah-pecah. Kalau aku satu rumah isinya tuh 6 orang gitu. Satu rumah isi 6 sama warga lokal nggak? Enggak, sama anak-anak Ismanya. Oh, berarti seluruh Indonesia nih nyampur atau seluruh dunia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang awardee-awardee-nya maksudnya. Awardee ini ya? Ismanya. Iya. Tapi itu ada nggak sih guys dari luar negeri? Ada, pasti ada. Ada ya, tapi bukan bukan bareng kalian. Iya. Bukan, beda program. Oh, ya kalau ISMA kan Indonesia nih guys ya, di bawah Kementerian Kemendikbud. Itu keren banget sih. Ya, dan juga nih tadi kan kita udah bicara soal tinggal di sana gitu ya. Terus juga kita banyak banget yang kita bahas nih teman Pro 2 ya, aktivitas di sana. Nah, apa kegiatan kalian selama di sana yang bikin kalian kangen gitu, bikin kalian betah gitu, ada nggak? Lebih ke healing after studinya. Iya, itu sih. Ya, itu karena kanan kiri indah semua bangunannya. Bener. Bangunan Eropa kan kayak otentik gitu. Apalagi Anggun di Eropa. Iya. Anggun di Eropa. Jadi di Eropa itu bisa antar negara atau betul. gimana? Kami bisa berkunjung ke negara lain dengan satu visa. Kan semuanya sama gitu. Jadi Anggun kunjungan ke negara mana aja? Aku kemarin sempat ke Italia sama Spanyol. Italia sama Spanyol. Iya. Pasti foto di Menara Pisa. Itu bagus kan, Gun? Iya, bagus. Iya. Kamu lurusin nggak menaranya? Konstruksinya dilurusin. Iya. Ya. Nah, Menara Pisa agak miring sedikit ya. Iya, nah, kalau Ragil sendiri gimana, Gil? Yang paling dikangenin paling jalannya sih. Malah sekarang lebih kangen jalan di sana sih. Lebih kangen sama jalan. Keliling laut? Enggak sih. Enggak kangen. Masuk angin, Bang. Anginnya kencang banget gitu. Anginnya kencang. Sama cuaca di sana tuh enak. Walaupun panas tapi nggak terik. Udaranya dingin. Udaranya dingin. Udara dingin. Bahkan di sana tuh nggak pernah keringetan. Iya. Ya karena udaranya dingin ya. Dingin. Itu tadi sih enaknya ya. Kalau di sini kan mentereng ya, teman Pro 2 ya, kalau bahasa kita sih mentereng. Kiri kanan kita pantai, di bawah kita timah. Itu sih. Nah, sama ini ada nggak sih yang kalian pengen sharing-sharing gitu, tips dan juga trik nih bersama teman-teman Pro 2 ya? Ada nggak? Paling ke teman-teman, kayak kita kan umurnya masih muda, jadi harus mau mencoba segala hal gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal. Iya, jangan takut untuk gagal lah. Benar teman Pro 2, kita masih muda ya, apalagi kita ini Gen Z, kita harus habiskan jatah gagal kita mumpung masih muda. Iya nggak? Mumpung tidak ada tanggungan gitu, mumpung tanggung jawabnya masih ke diri kita sendiri. Kalau gagal it's okay, coba lagi gitu, let's try again guys ya. Kalian jangan takut gagal, jangan takut putus asa gitu. Ya nggak? Iya, benar. That's right? That's right. Ya, setuju kan. Nah, kalau dari Ragil sendiri gimana, Gil? Mungkin tetap fokus sama tujuan sih. Jangan kemana-mana dulu mikirnya, jangan mikir ini bisa berhasil nggak ya, ini gagal nggak ya. Nikmatin prosesnya ya. Iya. Tetap jalanin aja, jangan mikir aneh-aneh aja. Optimis. Optimis, tuh benar ya. Jadi kuncinya optimis, terus juga fokus pada tujuan, terus mencoba. Betul. Oke, jatuhnya kayak Kak Gem ya. Yeah. Kata hari ini dong Kak Gem. Paham. Gitu. Paham.
Nah, mungkin itu tadi perbincangan kita bersama Anggun dan juga Ragil selaku awardee ISMA ya tahun 2024. Anggun dari Portugal ya, dan juga New Zealand. Nah, buat teman Pro 2 sebenarnya kita banyak banget yang mau kita bicarain ya. Aku kalau bisa 3 hari deh ini dialog ya. Karena seru banget dan juga banyak banget yang ilmu-ilmu yang kita dapat ya. Jadi buat kalian semua, anak-anak muda, Gen Z gitu yang lagi di luar sana, apalagi kan kita kalau misalnya Gen Z ini kayak krisis identitas ya, kita benar. Kayak arahnya ini kemana gitu, overthinking, pasti pernah kan lewat itu? Iya, selalu. Iya pasti kan harus, sumpah aku juga loh ya, aku juga kayak mikir kayak ini arahnya mau kemana sih gitu kan, aku mikir kayak aku harus gimana nih ke depannya gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Pernah. Selalu sih. Kayak sampai lebih, saat ini ya? Iya, lebih ke compare diri kita gitu. Kalau tiap malam lebih ke penyakit ya. Kalau tiap malam lebih ke beban hidup ya Gil ya. Nah, tapi semoga bisa agak dikurang-kurangin ya. Benar sih, apalagi kita kan sering overthinking, apalagi sekarang di media digital ya guys ya, ngelihat pencapaian orang lain, benar. Kita mikir kayak tuh. Tapi aku mau nanya nih, terakhir, ini terakhir banget teman Pro 2. Pasti terasa banget kan dampak dari teknologi era sosial yang kalian rasain ini. Nah, untuk kalian sendiri nyari informasi ini, ada nggak sih sebenarnya informasi ini di digital, di internet gitu? Atau dari kampus yang ngasih tahu gitu? Ini informasi beasiswanya. Iya benar. Kebetulan dari kampus kami nge-provide info-info, terus kami cari tambahan informasi itu di Instagram, di YouTube, terus cari informasi ke alumni juga, alumni yang penerima award ini. Oh, alumni yang penerima. Ragil juga? Sama, cuma tambahan mungkin dari berita-beritanya juga. Sambil baca-baca berita. Baca-baca berita tentang apa? Tentang yang baik. Si kancil. Tentang berita beasiswanya. Oh ya, berita beasiswa sama berita tentang negara yang akan dituju. Iya. Nah, negara yang dituju kita milih atau? Iya, kita milih. Oh, milih. Iya. Itu menarik banget sih. Nanti kita undang lagi gitu ya. Ini kita udah terbatas banget oleh waktu. Aku mau mengucapkan thank you so much guys for your coming in RRI ya. Enjoy terus dan juga tetap selalu menginspirasi kita semuanya ya. Oke teman Pro 2, saya Gilang Gemilang, pamit dari ruang dengar Anda. Bye-bye, see you next time. Dadah. Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya!